Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, hubungan Islam dan Hindu di Bali kenapa terlihat begitu mesra? Dulu pernah dikatakan bahwa ada beberapa niat dan kegiatan yang ingin dilakukan oleh umat Hindu di Bali agar bisa menetralisir atau membersihkan pengaruh-pengaruh Islam di Bali. Namun, faktanya kenapa Islam masih berdiri di sana dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan menetralisir pengaruh Islam yang ada di Bali? Semeton Istana Channel, alasannya ternyata simpel. Karena memang orang-orang Islam yang ada di Bali tidak pernah menunjukkan sifat antipati terhadap ritual agama yang ada di Bali, dan bahkan mereka membantu kegiatan upacara-upacara dan ibadah-ibadah yang ada di Bali. Jadi justru bukan seperti yang ditunjukkan oleh para kadlun-kadlun yang selama ini diberitakan di sosial media yang terlihat begitu antipati. Jadi justru sebenarnya perlakuan atau sifat antipati yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum Islam yang kadlun-kadlun itu justru membuat nama agama Islam itu sendiri tercoreng. Semeton Istana Channel, ini juga ada beberapa rangkaian-rangkaian kenapa Islam dan Hindu di Bali tetap eksis. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Dilansir pada aswajadewata.com, jika kita merujuk kepada sejarah awal Muslim di Bali, bahwa sejak era dalam Ketut Ngelesir sampai ke eranya dalam Watu Renggong di Kerajaan Gelgel di abad ke-15, ke-16, sikap toleransi umat Hindu terhadap keberadaan umat Islam sebagai penduduk pendatang di lingkungan Puri sudah terjalin mesra. Hubungan baik antara pendatang Muslim dengan penganut Hindu sebagai penduduk pribumi menjadi hal yang biasa tanpa adanya problematika. Memang di era dalam Watu Renggong ada upaya politik resistensi dari sebagian besar Puri untuk menetralisasi pengaruh Islam di kerajaan Gelgel, terutama saat kedatangan Dangyang Nirarta. Namun tak berlangsung lama karena pihak Islam sendiri tidak menampakkan antipatinya kepada praktik-praktik ritual orang-orang Hindu di sekeliling mereka. Malah mereka saling membantu, terutama pelaksanaan upacara-upacara keagamaan di masing-masing pihak. Demikian juga peran yang cukup besar orang-orang Muslim Bugis Makassar, pendatang sebagai kesatuan laskar kerajaan di lingkungan Puri di beberapa kerajaan di Bali. Lebih nampak ketika berada di era pengaruh Gelgel sudah mulai semakin merapuh pasca era dalam Watu Renggong. Maka beberapa kerajaan vasal mulai berani melepaskan dirinya dari pengaruh Gelgel atau kerajaan induk seperti Buleleng, Mengui Tabanan, Karangasem, Bangli, Gianyar, dan Jembrana. Selanjutnya, para bekas kerajaan vasal atau kerajaan bagian, mereka justru saling melancarkan aksi serang menyerang satu sama lainnya untuk merebut dan memperluas wilayah kekuasaan masing-masing dengan keinginan saling berupaya menaklukkan satu dengan yang lain. Upaya beberapa kerajaan ini dimanfaatkan oleh Muslim pendatang untuk infiltrasi ke lingkungan Puri, di mana mereka dibutuhkan untuk menjadi tameng dalam mempertahankan kerajaan masing-masing. Kalau ada kesempatan, mereka pun siap membantu kerajaan yang dimukiminya untuk berusaha menginversi kerajaan lain yang kebetulan mereka pandang adalah memang prajurit dan panglima terlatih di kerajaan asalnya. Dukungan dari pihak ketiga inilah kemudian dipilih oleh pihak Puri kerajaan untuk mempertajam kekuatan tempurnya. Namun mereka atau para pendatang tak mungkin berkontribusi cuma-cuma. Misalnya ada nota kesepahaman di antara mereka jika terjadi ini dan itu, termasuk dalamnya tak boleh diganggu oleh pihak Puri dan warganya terhadap praktik kehidupan dan tradisi mereka, termasuk pengamalan ajaran agama Islam. Itulah sebabnya maka para raja ketika itu yang merasa berutang budi kepada para pendatang Muslim ini sangat berupaya memprioritaskan kepentingan umum bagi mereka dengan berbagai langkah yang diambil oleh para raja, di antaranya yang pertama menghadiahkan tanah pelungguhan atau pemukiman yang berstatus tanah konsesi sebagai kompensasi atas kontribusi mereka kepada kerajaan yang dianggap oleh para raja bahwa hal itu tidak bisa dinilai dengan materi meskipun mereka diberi seberapapun luasnya. Yang kedua, membantu ataupun
membangunkan secara cuma-cuma tempat ibadah pendatang muslim baik berupa lokasi maupun bahan materialnya bagi para pendatang berupa masjid atau musola di beberapa perkampungan muslim. Yang ketiga, mengeluarkan titah raja atau paswara agar seluruh pribumi umat Hindu dilarang keras untuk mengganggu praktik keagamaan mereka atau muslim. Sehingga dengan demikian maka seluruh rakyat akan terus dan tetap mematuhi titah raja secara turun-temurun untuk tetap saling toleran dan menghormati serta tak boleh saling mengganggu satu sama lain. Kemudian beberapa kerajaan di Bali yang pernah berhubungan baik dengan tokoh-tokoh muslim pendatang yang cukup berpengaruh dan sangat dekat dengan Puri atau keraton antara lain adalah Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid di kerajaan Gelgel. Beliau sangat dekat dengan keraton hingga akhirnya beliau diangkat menjadi penasihat dan juru bicara kerajaan. Kemudian Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qodri, keturunan Kesultanan Pontianak, sangat dekat dengan Raja Jemberana dan juga akhirnya menjadi penasihat raja dan menjadi ayah angkat putra raja bernama Anak Agung Putu Seloka, yang konon salah satu putra raja di Bali yang pernah mempelajari Islam dan bahkan banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Namun anehnya tidak pernah oleh ayah angkatnya berusaha untuk mengajaknya masuk Islam karena memegang teguh janji setianya kepada sang raja yang hanya diamanahi untuk mendidiknya sebagai calon raja. Demikian juga halnya dengan Raden Sastroningrat, bangsawan Madura, yang sampai akhirnya beliau diangkat menjadi menantu Raja Badung, yaitu Raja Cokoda Pemacutan III, dan selanjutnya nama Nur Alam di lingkungan kerajaan Tabanan yang nama aslinya adalah Aryo Nur Alam, suku Jawa asal desa Temenggung Belambangan Banyuwangi. Beliau sangat dekat dengan Puri hingga akhirnya beliau diangkat sebagai juru bahasa keraton dan penerjemah bahasa Jawa di Puri Keraton dan menjadi bagian dari keluarga keraton setelah dikawinkan oleh Raja Tabanan Bantara Ngeluhur dengan salah seorang putrinya. Menjadilah dia sebagai keluarga kerajaan Tabanan selanjutnya. Ada pula nama Kapiten Patimi, adalah seorang pendatang bangsawan Bugis satu-satunya yang pernah berkuasa di salah satu kerajaan Bali dari luar suku Bali, yang sangat dekat dengan Raja Badung yang kemudian dipercaya oleh Raja Badung untuk menjadi wakil raja dan menjadi wali negara di kerajaan Jemberana. Dan terakhir Pangeran Mas Pakel, putra Raja Pejanggil Lombok Tengah, dan kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Raja Karangasem. Dari tokoh-tokoh Pangeran Mas Pakel inilah yang dengan peran Raja Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem 1691-1692 Masehi. Demikian bukti-bukti sejarah dalam hubungan sosial antara pendatang muslim dan pribumi Hindu di Bali pada zaman dahulu kala yang perlu dimaklumi oleh generasi milenial sekarang. Betapa mereka saling bantu-membantu. Bahkan mereka, para pendatang, telah pernah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk kewibawaan para raja dan kerajaannya. Sehingga toleransi pun di antara mereka ketika itu menjadi suatu keniscayaan yang kemudian harus dibangun oleh mereka. Tentu demikian karena para raja-raja lah yang berusaha untuk membangunnya dan meletakkan dasar-dasar toleransi itu demi kelangsungan hidup mereka berdampingan di masa depan. Menurut KHS Habib Adnan almarhum mantan pendiri dan ketua MUI pertama Provinsi Bali, bahwa ada 4 faktor penting yang melandasi toleransi umat beragama di Bali sejak dahulu, antara lain yang pertama, agama Islam dapat berkembang baik di Bali sehingga antara Islam dan Hindu dapat menjalin hubungan yang harmonis. Oleh karena agama Hindu Bali adalah asli bangsa Indonesia yang mengacu dengan pola pikir bangsa Indonesia, sehingga yang tumbuh dan berkembang di Bali adalah Hindu yang khas Bali dan bukan Hindu yang berlatar India. Juga sebaliknya, agama Islam yang berkembang di Indonesia adalah agama Islam dengan pola pikir yang khas milik bangsa Indonesia, sehingga Islam yang tumbuh dan berkembang di sini bercirikan budaya yang kita miliki dan juga bukan budaya Islam yang berciri kultur Arab atau Afrika. Kesamaan pandangan yang bercirikan budaya dan berpola pikir sebagai bangsa Indonesia ini kemudian menciptakan suasana rasa penuh kekeluargaan dan keharmonisan. Ini merupakan landasan kokoh yang tak mungkin ditiru atau ditemukan di negara manapun di dunia. Inilah kemesraan dan keharmonisan masyarakat Muslim dan Hindu Bali yang hingga kini tetap berjalan baik. Makanya setiap ada orang-orang Islam atau oknum-oknum yang dikenal saat ini sebagai kadlun, tentu ini tidak sejalan dengan toleransi yang ada di Nusantara. Kedua, sejak awal perkembangannya, agama Islam di Indonesia dapat dikatakan bahwa dari dulu Bali belum pernah mendapat sentuhan langsung dari para wali atau wali songo di Jawa. Hal ini dikarenakan bahwa pada masa itu Bali tak pernah masuk hitungan dalam jalur perniagaan, baik itu dari arah Tuban maupun dari Pelabuhan Gresik. Justru jalur perdagangan terkonsentrasi di kawasan Pelabuhan Bone, Sulawesi Selatan dan Bima. Karena itulah umat Islam yang hijrah ke Bali cenderung mengembangkan syiar Islam dalam suasana persuasif.
Ketiga, sejak masa kerajaan-kerajaan dulu, yakni pada masa kerajaan-kerajaan Bali di Gelgel, tidak pernah terjadi konflik dengan raja-raja Jawa. Artinya, dari sejak dulu kala antara kerajaan Jawa dan Bali tidak pernah saling menyakiti. Yang keempat, agama Hindu, Bali, dan Islam memiliki kemiripan dalam cara pandang kulturnya. Dalam budaya Hindu dikenal yang disebut patra atau kala. Dan seterusnya, di mana manusia yang apresiasi alam atas dasar ruang dan waktu atau zaman dan tempat. Di sisi lain, budaya Jawa juga mengenal apa yang dinamakan guyub. Dari hal-hal yang demikian sampai batas-batas tertentu, Islam menunjukkan toleransinya dalam memahami itu semua. Demikian peran-peran raja di Bali dalam rangka meletakkan basis toleransi antar umat beragama bagi rakyat dan kerajaan dari sejak awal, yang kemudian dapat dipegang erat oleh rakyatnya itu secara turun-temurun sebagaimana apa yang menjadi warisan leluhur mereka sampai hari ini. Maka toleransi antar umat beragama di Bali hari ini sesungguhnya bukanlah tercipta secara tiba-tiba, akan tapi sudah dibangun dalam rentang waktu yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, yang telah dirumuskan asas-asasnya terlebih dahulu oleh para penguasa raja dahulu, yang pada akhirnya semua manis sampai kini dan hasilnya dapat dinikmati oleh umumnya masyarakat Bali sekarang ini. Semangat Disana Channel, semoga kisah ini bisa menginspirasi bahwa kita sampai saat ini harus terus dan sampai kapanpun terus menjaga toleransi tanpa pernah saling mengganggu antara Islam dan Hindu serta agama-agama yang lainnya. Terima kasih atas atensi Anda, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.